Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. This morning, let's us to learn about the validity and reliability test. I will try to practice how to test the validity and reliability using SPSS program. Then please you try to practice it at home. Okay, then I won't present my material of lecture. Okay, this is my topic, validity and reliability test using SPSS program. For example, questionnaire yang akan saya tampilkan ini merupakan salah satu contoh sebuah instrumen di dalam research. Kita akan menggunakan sebuah instrumen untuk memastikan bahwa kuesioner yang bagus, maka kita harus menguji kuesioner minimal lolos to tes, ya, lolos 2 uji statistik, baru dikatakan this is good questionnaire. Nah, di dalam layar ini tampak bahwa questionnaire ini memiliki any question, have some question, and option pilihan jawaban, di mana biasanya sebuah questionnaire ini pilihan jawabannya berupa Likert scale atau skala Likert dengan option jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Each of option of answer score sangat setuju is 5, setuju 4, netral 3, and tidak setuju 2, and sangat tidak setuju have score 1. Okay, the validity and reliability test. The first, you must using product moment test, and the second you must using Cronbach alpha test. Jadi untuk validitas yang pertama kita akan menggunakan uji product moment di SPSS. Nanti akan terlihat setiap kuesioner itu, setiap pertanyaan di kuesioner itu akan terlihat skor masing-masing. Kita akan lihat misalnya kuesioner ini skor untuk pertanyaan yang pertama dilihat nilai R yang dihasilkan, apakah lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Apabila lebih besar, more than R tabel, so item this is item is valid. Dan sebaliknya, apabila R yang dihasilkan lebih kecil dari R tabel, maka this is not valid. So you must revisi for item is not valid. Ya, jadi nanti Anda harus merevisi atas item pertanyaan yang tidak valid. Apabila pertanyaan tersebut memang tidak
tidak harus ada. Ya. Anda bisa menghilangkan, ya, atau istilahnya drop. Ya. Okay, the second test is reliability test. Untuk reliability test ini kita akan menggunakan uji Cronbach alpha dengan ketentuan apabila hasil nilai Cronbach alfanya 0,6, ya itu batasan minimal, ya batasan minimal passing grade-nya itu 0,6, itu bisa dikatakan instrumen ini reliable. Lebih baik, ada yang mengatakan memang 0,7, dan biasanya memang sebuah instrumen itu memiliki di atas 0,7, itu baru dikatakan reliable. Apabila kurang dari itu, maka instrumen ini tidak reliable, maka Anda harus melakukan uji ulang ataupun merevisi seluruh pertanyaan karena dianggap tidak reliable. Oke, berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana melakukan uji product moment dengan menggunakan program SPSS. Okay, this is a score of each item for 10 question in questionnaire. Jadi di sini ada skor masing-masing item pada 10 pertanyaan yang terdapat di kuesioner pelayanan. Ini for example, this is questionnaire item berupa pelayanan. Ya. Item number 1, ya. Ya, item number 1 have 4. Item number 2, 4. I'm sorry, this is 9 item ya. Yang satu missing nih. Oke, mohon maaf, nanti akan saya tambahkan di di LDRU ya. Satu item tidak tampil di sini, I'm sorry. Ya, nanti akan saya tambahkan. Ya, jadi di sini terlihat skor masing-masing item terhadap 10 item yang kita peroleh dari 20 responden. Ya, 20 responden. Ceritanya ini kita sudah menyebar kuesioner ini kepada 20 responden yang kemudian mereka memilih jawaban, kemudian kita input jawaban mereka ke dalam sheet of SPSS program yang di sini nih, seperti ini. Kita input semua ke 20 responden itu yang telah mengisi 10 pertanyaan, yang telah menjawab 10 pertanyaan. The next step, please you click analyze, plus you choose correlate and bivariate test. Silakan Anda pilih tombol analyze yang di bagian atas, kemudian pilih korelasi dan pilih bivariate test. On your screen, please you click item 1 until item 10, and then please you click this is box ya, and this is icon. Silakan Anda pilih klik icon ini, kemudian berikutnya
pastikan di correlation coefficient telah tercentang Pearson. Test of significance to tile and flake significant correlation dalam posisi tercentang. Nah, maka akan terlihat, I'm sorry, maka akan terlihat layar seperti ini, ya. Item 1 sampai item 10 pindah dari posisi sebelah kiri tadi, pindah ke variable box di sini. So please you click on OK icon. Maka kita akan melihat hasil outputnya seperti ini, like this. Nah, item 1 have 0.7. Jadi nilai R dari item pertama adalah 0,7, item kedua 0,7 juga, item ketiga 0,6, kemudian item kelima 0,7. So item 10 have 0.1, yang berarti ini less than 0.3 ya, jadi kurang dari 0,3. So item 10 it's not valid. Untuk item 1 until 9 this is valid. Ya, jadi item pertama sampai 9 dikatakan memiliki item yang valid, sementara item 10 ini tidak valid karena nilainya R-nya kurang dari 0,3. Oke, the next step kita akan melakukan uji reliabilitas. Untuk file yang sama yang tadi kita sudah lakukan, ya, kita akan klik analyze, ya. Please klik analyze, scale and reliability test atau reliability analysis. Nah, maka kemudian langkah berikutnya akan tampil sama seperti tadi. Please you click on item 1 until 10. Kemudian please you click this is icon. Maka item 1 sampai dengan 10 akan berpindah ke item box di sini. Dan kemudian pastikan model ini terpilih alpha Cronbach. Kemudian ya kita klik OK, maka akan tampil hasilnya like this. Cronbach alpha test 0.8, jadi more than 0.6. So this is the questionnaire is reliable. Jadi questionnaire ini dikatakan reliable karena memiliki Cronbach alpha 0,8, yang berarti lebih dari 0,6 atau 0,7, ya. Memang ada yang mengatakan 0,7. Oke, this is my topic. Please you try. Validity and reliability test at home. Ya, silakan Anda coba di rumah. So your task
please you upload on assignment in L-Tiru. Kan nanti hasilnya your report please you upload di tombol assignment di L-Tiru. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.